Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya berada di rumah unik. Dapur unik ya. Rumahnya juga unik. Nah, dan teman saya sekarang Mbak Dina. Ya. Mbak Dina itu sebagai markom. Ya. Tugasnya apa? Tugasnya apa ya? Saya jarine markom tapi tugasnya macem-macem. Berarti macem-macem kompor. Salah satunya ngurusi medsos. Ya. Nah, taruh di sini medsosnya apa? Untuk dapur unik itu kami ada Instagram, ada YouTube, kemudian ada Facebook, dan sudah ada TikTok. Alamatnya kasih tahu. Oh ya, Twitternya juga. Alamatnya Dapur Unik Kuliner. Dapur Unik Kuliner. Ya. Sama semuanya. Sama semuanya. Dan itu mempermudah orang untuk menemukan. Menghafalkan. Iya, betul. Nah, kenapa kok iso menggunakan Dapur Unik Kuliner? Kalau Dapur Unik itu sendiri memang dari owner yang memilih. Jadi dari awal sebelum dipublikasi itu memang awalnya memang beliau memilih namanya Dapur Unik. Beliau kan Mbak Yuni ya, Mbak Yuni, tapi dalam keluarga itu beliau dipanggil Uni. Nah, jadi maksudnya ini dapur miliknya Uni gitu. Sebetulnya seperti itu sejarahnya kalau saya boleh menjelaskan ya. Terus karena semakin kesini semakin berkembang, beliau sendiri menginginkan agar lebih banyak masyarakat yang mengenal Dapur Unik gitu. Jadi sesok nek Gilang berarti dalang ya. Dapure Gilang. Nah, aku berarti Dubang. Dapure Bambang. Boleh. Nah, mulai kemudian menggunakan konsep medsos ini gimana ceritanya? Ya itu tadi. Karena Mbak Yuni sendiri menghendaki Dapur Unik ini dikenal masyarakat luas. Itu kan berarti harus punya trik, ya kan, harus punya trik. Kita tidak bisa hanya sekedar marketing yang konvensional. Ya kan, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa juga saya hanya posting di WhatsApp nih gitu saja. Itu kan hanya terbatas dari kontak WhatsApp kita saja. Kontaknya iya. Lumayan naik 100 gitu ya. Gunaku pira ya? Kalian sewa. Penasaran saya. 300 lebih mesti. 500 malahan. 9.000. Oh, top. Bisa ya? Iya. 9.000 kontaknya bisa. Oh iya. Tapi kalau broadcast kan hanya 250. Nah, itu terbatas. Tapi kalau misalnya lebih dari itu nanti di-banned. Kecuali izin. Iya. Ada izin. Seperti nah, itu. Kemudian selama ini diisi apa, Mbak? Untuk kontennya? Biasanya kita greeting setiap hari-hari besar gitu kan. Kita tetaplah. Terus ini hari besar termasuk keagamaan ya. Kita Dapur Unik itu moderat. Kita tidak ingin bahwa kami muslim loh, kami hanya menyapa, hanya memberi ucapan kepada yang muslim-muslim saja, enggak. Insya Allah walaupun kami muslim tapi kami nasionalis gitu. Itu bukan masalah nasionalis atau moderat, Mbak. Ya. Itu namanya kan silaturahmi. Betul. Kalau silaturahmi itu masih sama manusia. Betul. Nah, kalau urusan ibadah, urusannya beda. Ya, sepakat. Tapi kan ada beberapa yang memang waktu itu sempat kok gini toh, kok muslim tapi kok mengucapkan juga ke yang lain gitu. Nah, itu kalau di Dapur Unik enggak lah gitu. Kami lebih masyarakat lebih nasionalis seperti itu. Postingnya, frekuensinya sebenarnya ya ini karena masih termasuk baru ya, kemudian kami juga masih taraf belajar,
Sehingga Kok orang kalau- pulpen? belajar itu bisa di mana saja. Mosok ning dalan ngono ya kudu nganggo buku catatan nyateti ning dalan gitu kan enggak. Ya kan katanya belajar bisa di mana saja. Ya itu. Jadi kalau kita sih sebenarnya mengagendakan setiap seminggu itu sudah ada untuk update, untuk posting itu beberapa unggahan ya. Katakanlah 2 hari sekali kita posting apa gitu. Entah itu tips, entah itu apa namanya ya, masaknya, entah itu aktivitas dapur umi, atau mungkin greeting tadi, atau gimmick, itu sebetulnya ada. Tetapi ya itu tadi, kadang saya engkau kesannya sombong. Saya itu tidak hanya di sini. Jadi kegiatan Yo ini saya- orang jangan sibuk sombong. ya itu. Enggak, Gini, nanti Mbak. takutnya Gini, gitu. Mbak. Nek misalnya jenengan tak elek-elek. Oh, Mbak, aku ki elek, sing bermasalah sing jenengan apa aku? Jenengan aja. Ya iya. Itu aja. Jadi Gitu nek misalnya ya? kita dielek uang sing bermasalah itu bukan kita, Sing elek-elek. Betul, ngapain? Terus kita dielek loh. Terus kita ngapain mateni? Nah, kebanyakan orang itu kan meladeni Iya. masalahnya. Terus sebenarnya nggak pengen ngeladeni, tapi kadang-kadang terbawa perasaan. Ya jangan. Gitu ya. Wong mereka itu untuk ngelek-elek kita itu kan butuh review, butuh kepo sama kita. Iya, betul. Boleh isi elek di. Nah, sebenarnya dia kan juga menemukan kelebihan kita. Disimpan. betul. Gitu. Jadi ben wae. Ngapain kita sibuk? Gitu, Mbak. Iya. Ini ceramah apa toh, Mbak? Apa ya? Enggak, maksudnya tadi kan intensitas. Saya mau sing Enggak. jarine mau neng Iya. mau Temanggung ya. Saya dari Temanggung. Oh. Makanya padahal dapur ini itu kan di Solo ya, di Karanganyar, Jaten. Tapi saya domisili di Temanggung, perbatasan. Lebih dekat ke Magelang sebetulnya. Magelang, iya Oke. iya betul. Nah, terus sebetulnya aktivitas saya sehari-hari itu saya itu tukang momong. Wow, apa kuwi? Iya, Ngomong apa? tukang momong anake wong. Aku ya anake wong. Iya, Aku ya kalau kudu dimong, labelnya di dinas itu ya jarine iki no guru ngoten iku. Oh. Ya, Guru seperti apa? itu. Bukan guru mutan, bukan. Ngomong dhewe. Aku ora ngomong kok. Bukan. Oke. Tuh, jadi kadang-kadang dengan kesibukan saya sebagai guru itu membuat rada keteter gitu. Jadi kadang-kadang saya juga diseneni karo ownernya dapur. Iki piye gitu. Kontennya urung dia gitu. Nih, jelas sering nyengene wong gak? Nyeneni bocah. Nek sing disengeni biasanya terus gimana? Meneng wae lah kalah toh Ya, karo berarti guru. sampeyan disengeni ya Iya, gitu. betul. Itu maksud Iya, saya. gitu ya. Iya. Nah, jadi postingannya seminggu bisa berapa kali rata-rata? Kalau kita aktif gitu ya, seminggu 3 kali bisa. Seminggu 3 kali. Iya. Kalau pas Diantara- ini ya, itu tadi diantaranya bisa greeting, iya. bisa Tips. tips. Ya. Kenapa kok tips? Nah pertanyaannya. Iki orang ngetes. Tapi pengen Karena tahu. kadang-kadang begini, mungkin saya tahu, orang lain kan belum tahu. Misalnya cara nyimpan yang paling gampang saja. Nyimpen mantan. Cara itu dibuang di tong sampah katanya. Cara nyimpan cabai, misalnya, ya kan? cepet kering kan biasanya kan. Atau busuk. Atau busuk. Iya kan? Oke. Nah, itu bagaimana biar dia tidak gampang busuk, apalagi di freezer gitu. Oh, ternyata harus ada kertasnya di situ atau bagaimana? Mungkin tips-tips dari saya seperti itu. Udah kadang di dalam Instagram itu kita juga merangsang follower itu untuk berbagi tips dengan kita. Kalau di dapur Uni seperti ini loh. Kalau di tempat jenengan seperti apa gitu. Seperti itu. Jenengan kok pinter sekolah ini. Saya kok lali yo. Biyen ki sekolah ora yo. Tapi update-nya ini
Itu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan misalnya dapat baca atau gimana gitu? Update apa Itu ya? tadi misalnya dapat Tips tips. gitu seperti itu dari hasil kita sehari-hari. Jadi oh ternyata misalnya masak juga gitu. Oh ben panci gosong itu bisa apa namanya bersih saat dicuci itu harus bagaimana? Itu juga pernah kita Oke. post waktu itu. Kalau waktunya posting di anu nggak diperhatikan nggak jam berapa gitu? Oh itu kalau itu nggak mesti, tidak mesti. Kadang kalau kita berbagi tips masakan, itu kita unggah pagi. Oke. Saya pernah Jam? unggah itu jam 5. Jam 5. Iya, harapannya apa? Misalnya ada ibu-ibu yang belum kepikiran aku mengkomeh masak apa seperti itu, akhirnya wah iki aja lah gitu, seperti itu. Pantesan Gilang rata masak. Karena rada pikiran. Gitu. Karena kan Biasanya punya kan, pikiran tadi itu loh. biasanya sudah bawa dari sini. Nah, Mbak, Iya. kan sebaiknya tetap memang postingan waktu itu memang diperhatikan dong. Iya. Jadi pernah lihat itu di dashboardnya itu Insight itu, pernah lihat? Iya. Nah itu kan ada, jadi trafficnya yang pas besar itu terpola. Jadi misalnya pagi itu jam 6 sampai jam 7 pagi. Yang melihat Kenapa coba kalau jam 6 sampai 7 pagi? Karena orang sudah selesai mandi, sedang sarapan di tonton TV, kumpul sama keluarga mau makan. Yang dilakukan selain itu biasanya gitu. Bahkan kadang-kadang melek motor juga sudah ya. Oh iya, makanya Antri kamar mandi gitu. kalau dulu itu kan kalau milih pasangan jangan yang berkacamata. Iya. Tahu nggak kenapa? Nggak setia, Mbak. Kok bisa? Iya, langit terus yang digoleki kacamata ini duduk pasangan ini. Gitu ya. Kalau sekarang handphone. iya, padahal semuanya. Aduh, piye? Ayo. Lembur. Sing digoleki langsung HP. Nah, kemudian jam 9 sampai jam 10 pagi. Itu nek wong kantoran jenengan misalnya. Nek kantoran pekerjaan tahap awal itu selesai. Nah, yang dilakukan apa? Nek sekolah mesti jam 9 kan istirahat. Kuliah juga begitu. Mereka gini lagi. Betul. Jam 12 sampai jam 1 nggak usah dipikir karena itu jam istirahat. Jelas wis mesti ngene lah. Nah, itu jadi kemudian jam 6 sampai jam 7 malam. Ketika orang sudah pulang kantor, pulang kuliah, pulang sekolah, santai lagi di depan TV, ngepet lagi. Yang terakhir itu Mbak, anehnya itu jam 8 sampai jam 9 malam. Kenapa? Tidur. Menjelang tidur ya? Tidur cek gini. Sebetulnya ada lagi. Di atas jam 9 itu juga masih ada. Sing do insomnia itu mesti yes, satu-satunya bukannya curhat karena ownernya dapur uni itu seperti itu juga. Jenengan menuduh apa? Enggak. Nyelekke. Ya, cuman memang insight-nya yang paling tinggi nanti dilihat Mbak itu yang Pak di antara jam yang saya katakan tadi yang paling tinggi itu jam 8 sampai 7, 9 10. 9 sampai 10. Ini saya catat loh ini loh. Iya. Orang nganggo bullpoint loh ini nyatet. 12 1. 10 12 1 jam istirahat ya. Oke. 7 jam 6 sampai 7 malam dan jam 8 9. 8 sampai 9. Oke. Jam 8 yang 9 itu insight-nya paling tinggi sekali. Begitu. Karena semuanya itu tadi, itu saat-saat terakhir kan kebanyakan orang kalau yang insomnia atau mungkin yang melek itu kan tidak umum gitu loh. Nah, yang 89 mau tidur itu kan umum banget dan itu mesti gini. Dan ketika masang iklan jam itu kebanyakan dagangan itu mesti dituku. Iki sing tak tuku sesuk. Gitu Dan ya? itu ke bawah ke mimpi, ke bawah Gitu tidur. ya? Iya. Itu ke bawah Bisa tidur. dicoba. Dan itu yang jualan baju, yang jualan yang lain itu banyak yang jam itu yang masang. Oke. Kalau postingnya satu-satu atau cross post? Kalau saya biasanya satu-satu sih. Suwe no, Bisa. Mbak. Saya itu masih ya itu tadi karena saya memang masih taraf belajar. Banyak hal yang masih saya pelajari. Instagram itu seperti apa? Isih kakean Pertanyaan takon saya. gini, enggak apa-apa. Ya. Ambil jalan. Jadi kan ketemu teman SD di mana? Di medsos. Nah, ini. Kalau boleh jujur,
saya termasuk orang yang tidak bermedia sosial. Saya bermedia sosial hanya karena Dapur Uni. Dan akun media sosial saya ya hanya Dapur Uni. Oh. Nah, gitu. Biasanya orang ketemu teman SD, SMP di Facebook, Mbak. Iya, betul. Ketemu tempat makan enak di mana? Instagram. Iya, betul. Tempat wisata bagus, Instagram. Ketemu artis, Twitter. Betul. Ketemu anak muda gaul, TikTok. Jadi kita ini punya segmen sendiri-sendiri. Kalau sesuatu yang detail di YouTube. Iya. Semuanya terbagi spesifik dan kayaknya jarang yang menyeberang. Tetapi kalau misalnya kita pengen posting, yang terbagi itu adalah dari TikTok. Karena dari TikTok nanti bisa ke-share ke Instagram. Ke Instagram bisa ke-share ke Facebook dan Twitter, wes. Sudah. Nah, gitu. Jadi dengan begitu sebenarnya bisa satu aja posting. Bisa cross post lebih efektif. Sudah berarti ya? Sudah berarti. Instagramnya sudah terhubung ke Facebook sama ini kok. Twitter sudah. Nah, nanti sebenarnya ketika dalam perjalanan yang Instagram sama Facebook pun bisa dimonetasi kayak YouTube juga. Bisa dapat uang. Cuman memang persyaratannya lebih berat. Ya. Harus berapa ini dulu gitu ya? 10.000. Ya, betul. 10.000 follower, jam tayangnya juga, sehingga memang agak berat. Cuman, nah ini yang baik lagi. Kalau ngasih musik, biasanya taruh di mana ya? Ngasih backsoundnya di medsosnya atau langsung di videonya langsung pada saat editing? Langsung di medsos. Iya. Karena kalau kita ngasihnya pada saat di editing, kadang-kadang kita tercekal gitu. Nah, sehingga musiknya itu justru ngambilnya dari medsos aja, dicari di situ aman. Karena begitu orang yang kita ngambil musik yang dari situ, yang punya lagu itu dapat uang. Makanya kita kalau punya lagu, taruh aja di agregator sehingga bisa terkirim ke Facebook, ke Twitter dan sebagainya. Suatu saat dipakai, kita dapat uang. Ini. Jadi sekarang ini kan metode berbaginya luar biasa. Masih punya kaset yang magnetik yang olok itu tawaran itu belum gitu loh. Sudah enggak ada. Larinya kemana? Di olor-olor. Nah, sekarang larinya ke toko musik digital. Iya, betul. Nah, dengan begitu orang kalau punya lagu taruh di digital, dia dijual di situ. Ada ratusan toko lagu dan juga di YouTube. Nah, sehingga kita bisa dapat penghasilan dari situ. Jadi sekarang kalau mencari uang itu sebenarnya orang kan mudah sebenarnya. Gampang ya? Gampang kalau tahu ilmunya. Asal betul. Nah, tadi mau ngomong itu beneran di sini. Iya dong. Nah, jadi kalau memang benar sih tidak harus posting itu tiap hari, tidak harus. Tetapi kalau memang insight-nya sudah bagus, tiap hari tidak apa-apa. Tapi kalau belum, mungkin perlu dijaga keberkalaannya. Yang penting konsisten, istiqomah. Ya. Jadi misalnya hari Senin, kecuali ada tentatif misalnya hari besar. Betul. Saya dulu pernah Mbak ngelola itu tiap hari. Nah, karena kan hard news, jadi ada apa. Ternyata viewernya rendah, begitu kemudian diatur, ternyata viewernya jauh lebih tinggi. Gitu ya. Nah, ketika ngonten, apakah khusus untuk ngonten atau misalnya pas masa apa itu kemudian diambil gambar? Enggak mesti, ada yang memang khusus, ada yang sambil jalan kita beraktivitas aja. Ngeditnya tidak ada masalah ya? Selama ini pokoknya intinya kalau misalnya saya nggak bisa, yo takon karo sing iso gitu aja. Biasanya saya tanya Mas Gilang gitu. Yang nggak biasa? Yang nggak biasa, sebisa saya buat gitu. Dan mesti wis cuman seperti ini yang saya bisa gitu. Kadang karo Mas Gilang ya ming diayem-ayemi, bagus Mbak Dina gitu. Ngayem-ayemi. Biar semangat, Pak. Itu karena namanya sampean. Waduh karo mantan gila. Masa sih? Oh iya toh. Malah kayak ngerti. Jadi dia ini mbayangke. Malah lah kayak ngerti.
Kalau ngedit pakai komputer sekarang juga bisa pakai browser itu yang Canva itu, cuman bayar. Cuman lebih mudah katanya kok. Lebih mudah. Kalau saya kalau pakai komputer malah orang dadi-dadi. Ya, anak sekarang memang jarang yang pakai kayak gitu. Di mana tempat saya pas bisa, kan kalau pakai HP bisa gitu. Ya, itulah yang memisahkan generasi sebelumnya dan generasi selanjutnya seperti itu. Nih, saya termasuk yang masih katrok dulu. Enggak apa-apa. Iya. Kan orang yang belajar itu kan dapat kemuliaan juga, Mbak. Iya, Yang penting kan orang dapat mau belajar. Iya. Nah, terus nanti rencananya ke depan gimana? Lebih menata yang pasti. Menata. Ya. Lebih menata lagi. Kemudian yang pasti juga belajar lagi agar bisa lebih ben podo koncone. Kalau selama ini Jena sudah merasakan manfaatnya pakai medsos gitu? Iya. Kerasa banget. Terasa. Yang paling terasa ownernya. Oh. Tapi Jena digaji. Insya Allah. Ya seperti itu. Karena apa namanya? Sering juga seperti kemarin, Lebaran kemarin saja contohnya. Lebaran kemarin katanya karena beliau sudah keluarga di sini sudah tidak ada ya. Jadi mudiknya di rumah saya. Mudiknya ke rumah saya. Rencana tanggal berapa, akhirnya molor sampai tanggal berapa, hanya karena pesanan itu terus. Di sana? Di sini. Oh, di pesanan di sini kan. Terima pesanan kan sebelum Lebaran itu. Nah itu beliau mengatakan aku Lebaran kurang semene mudik gitu kan. Tapi apa namanya? Pada kenyataannya sampai kemarin H-1 baru bisa karena baru selesai pesanan gitu. Itu menurut saya itu termasuk efek dari media sosial juga. Oh, kerasa banget ya. Ya. Yang paling rosok ya itu. Kalau saya capek mengle sok di nganu gitu. Oh, iki aku kesel banget iki sampai bengi sing ngene. Kan beliau. Iya. Kalau gitu promonya apa? Jadi misalnya ada nggak promo-promonya? Iya, kami pernah. Promo gimana ini maksudnya? Misalnya promo biar ini dinaikkan omsetnya gitu. Misalnya ini apa lele dinaikkan omsetnya misalnya, atau gini, dari situ jenengan ngeliat nggak yang omsetnya itu yang paling banyak disukai gitu? Yang disukai. Nah, kalau dapur uni itu rata-rata yang paling banyak peminat itu adalah nasi bakar, risol mayo, kemudian zupa zup. Wah, kemudian untuk apa semacam ini acara-acara misalnya ada mau ulang tahun radar misalnya, kemudian pesan ke sini itu biasanya kalau nggak nasi tumpengan seperti ini ya pakai nasi kuning. Pokoknya intinya tumpengan itu juga ada. Tapi kalau yang seperti itu kan insidental ya, nggak setiap saat. Tapi kalau bukan misalnya bukan accident. Bukan. Tapi kalau yang sehari-hari ya itu tadi nasi bakar, zupa zup, risol mayo gitu. Kalau ada yang omsetnya dinaikkan gitu ada nggak? Omsetnya dinaikkan. Misalnya penjualannya kurang nih, ini yang harus kemudian digeber gitu. Apa ya? Ada. Awal-awal itu roti-roti manis itu. Oh iya, betul. Karena dapur uni awalnya enggak ya, tidak ada. Tapi sekarang omsetnya udah normal, udah tinggi. Maksud saya mungkin suatu saat perlu ngasih apa ya istilahnya bonus. Jadi misalnya Anda yang mereview makanan kami nanti dapat giveaway misalnya. Pernah kalau itu pernah ya. Pernah seperti itu pernah juga. Terus misalnya setiap bulan mungkin bisa kasih satu gitu, sehingga mungkin kalau dapur uni itu berbaginya lebih ke semacam Jumat berkah. Oh, Jumat berkah. Itu malah iya. Tapi itu dipublish juga. Ya, yang kita dipublish yang paling sering itu yang itu waktu puasa kemarin. Ya sebenarnya nggak ada masalah, wong. Tujuannya kan biar
orang tahu dan kemudian terinspirasi seperti itu, bukan ya Bu ya? Iya, tapi bukan ria ya. Nah itu maksud saya. Yang penting itu harus dibedakan gitu, karena itu dua hal yang benar berbeda, sangat berbeda. Iya. Kemudian saya pernah gini nyarankan, ada warung angkringan itu sepi, terus saya bilang nanti kalau ada yang bikin promo, kalau Anda check in di sini kasih 1 gelas teh manis. Tuh nanti rugi? Oh enggak, ternyata benar begitu. Setiap check in ya kemudian kasih teh manis. Emangnya kalau jajan di angkringan kasih teh gitu terus kemudian mulai entek kan enggak, gengsi kecuali nanti isin ya. Betul. Nah, akhirnya apa, dia ngambil gedang goreng, mendoan, nasi kucing, akhirnya sing duwe badi 20.000 rugi 2.000. Iya. Nah ini salah satu strategi pancingan untuk menarik minat orang datang, karena di Facebook berarti akan banyak sekali cekinan tentang dapur uni. Iya. Ini mungkin bisa 1 bulan dikasih bonus yang reviewnya terbanyak misalnya. Reviewnya terbaik atau terbanyak, monggo. Jadi diupload di Instagram mereka masing-masing. Secara tidak langsung kita promosi gratis. Betul. Bisa ya. Bisa. Gratis. Giveaway-nya apa? Giveaway-nya ya produknya sini. Gitu ya. Sehingga dia merasakan lagi makanan yang lain. Yang kamu yang belum pernah direview apa? Oh ini ya, ini hadiahnya, giveaway-nya. Gitu ya. Nah, di antara lagi lain yang lainnya yang mungkin dirasakan dari menggunakan medsos apa Mbak? Kalau saya pribadi, jelas saya jadi, kalau saya boleh ini ya, orang jur katro-katro banget ya. Jadi tahu perkembangan IT sekarang itu luar biasa. Dan semua orang bisa melakukan. Betul. Tidak apapun harus, itu. Tidak harus wong sing sekolah komputer. Iya. Tapi jeneng ora mesake wong sing do sekolah komputer. Jadi apa itu nanti? Iki anu ya, apa ya akhirnya jur seperti ini saja, hukum rimbanya memang seperti itu ya. Hukum rimba. Iya kan. Hukum rimbanya ya itu ya, kalau orang mau berinovasi ya dia akan naik. Ya, kalau enggak ya kamu harus mati. Iya. Nah, jangan mati makanya pelajarannya kan. Enggak lah. Nah, iya. Jangan Nah, belajar kalau bertemu dengan company gitu, berapa waktu sekali? Kita agendakan memang sebulan sekali, tapi kadang-kadang begini. Kalau misalnya pas kita memang ada event, kemudian bisa kumpul semua, ya itu saatnya kita bisa review bareng-bareng gitu. Jadi kalau diagendakannya memang sebulan sekali, tetapi tidak menutup kemungkinan kadang malah 2 minggu sekali pun jadi. Kalau misalnya memang kita pas banyak acara gitu terus bisa kumpul, sekalian aja lah. Oh yang kemarin itu anu loh, pas di Temanggung itu ternyata begini, kemudian ada masukan begini, ya sudah berarti kita harus bagaimana. Saya tadi tandanya besar. Ya. Kok Temanggung hubungannya dengan sini gimana tuh? Ya gitu ya. Dapur Uni itu juga sudah merambah ke Temanggung. Wow. Ya, kami sudah dipromosikan. Ini besok sudah berapa kabupaten kota ya Mas? Roadshow pokoknya ya. Wah, nganggur ya. bareng. Berapa puluh kabupaten gitu loh. Sudah menunggu. Kita ada semacam pelatihan gitu di sana. Pada saat pelatihan seperti itu jenengan juga hadir. Iya. Dokumentasi. Iya. Luar biasa. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu bentuk wujud penggunaan medsos untuk kepentingan produktif dan konstruktif, karena banyak Mbak yang kemudian menggunakan medsos itu jadi orang jelas, jadi destruktif. Ya. Nah, ini adalah salah satu campaign yang bagus sehingga medsos itu menjadi sehat. Ya. Ada harapan apa Mbak? Harapan untuk Dapur Uni tentunya bisa lebih maju, bisa lebih berkembang, bisa diterima masyarakat, baik itu secara company maupun produknya. Luar biasa. Teman-teman, sekali lagi inilah adalah salah satu contoh
bentuk wujud penggunaan medsos untuk hal yang baik sehingga bisa mendongkrak mendongkrak omset menjadi lebih lagi, dan ternyata hasilnya ini bisa menjadi di luar ekspektasi kalau menurut saya, bisa diundang ke berbagai kota menjadi mentor pelatihan dan sebagainya. Mbak, terima kasih. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit, lanjut dulu minum kredit 3, 2, 1.